Salvete fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Będzie pochwalony Yesus Kristus i Maria Savse Dziewica. Katekesi kita pada kesempatan ini adalah tanggapan terhadap pertanyaan mengapa Calvin menolak transubstansiasi. Sebelum membedah argumen dari Pendeta De Guingades, mari kita menjawab pertanyaan ini. Mengapa Calvin menolak transubstansiasi? Nah, pertanyaannya sebenarnya sudah lucu sejak judulnya ya. Seolah-olah nasib doktrin ekaristi gereja universal harus menunggu tanda tangan seorang Jean Calvin dari Jenewa. Memangnya Calvin itu siapa ya? Imam bukan, uskup bukan, bapak konsili bukan, penerus para rasul sonde, penjaga deposit iman sonde, pemegang suksesi apostolik juga sonde. Terus Calvin itu teolog reformasi abad ke-16, cerdas, iya, sistematis, oke, berpengaruh, yes, tetapi dalam struktur gereja apostolik dia bukan hakim agung dogma. Dia bukan Petrus, dia bukan Ignatius Antioquia, dia bukan Irenaeus, dia bukan Ambrosius, dia bukan Agustinus dalam arti otoritas gerejawi universal. Dia seorang pemikir yang sudah berada di luar rumah. Lalu dari pagar memberi kuliah tentang tata ruang makan keluarga. Jadi Anda yang mau mengkultuskan John Calvin silahkan. Tidak ada urusan dengan Katolik. Jadi, ketika De Guingades bertanya, mengapa Calvin menolak, atau dia mau berusaha menjelaskan, kenapa Calvin menolak transubstansiasi? Jawaban Katolik sangat sederhana. Karena Calvin memang sudah berada dalam logika penolakan. Dia tidak sedang menjaga iman apostolik, dia sedang membangun sistem tandingan setelah putus dari otoritas sakramental gereja. Maka wajar kalau ekaristi diperlakukan bukan pertama-tama sebagai misteri yang diterima dari gereja, tetapi sebagai masalah teologis yang harus disesuaikan dengan kerangka pikir reformasi, ya kan? Di situ letak masalahnya. Transubstansiasi bukan muncul karena seorang Romo sedang bosan lalu bermain metafisika Aristoteles di sakristi. Transubstansiasi adalah bahasa konseptual gereja untuk menjaga iman yang lebih tua. Bahwa dalam ekaristi, roti dan anggur sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Bukan sekedar lambang, bukan sekedar drama liturgis, bukan sekedar undangan mengenang masa lalu. Kristus berkata, inilah tubuhku. Gereja menerima, gereja menyembah, gereja merayakan, gereja menjaga. Baru kemudian gereja menjelaskan secara filosofis. Substansi berubah, aksiden tetap. Nah, Calvin datang berabad-abad kemudian dan berkata, Betson setuju bro. Boleh, silahkan tidak setuju. Tetapi jangan bertingkah seolah-olah ketidaksetujuan Calvin otomatis menjadi standar kebenaran. Itu seperti orang baru turun dari ojek di depan seminari, lalu berkata kepada rektor, menurut saya kurikulum teologi kalian harus begini. Tenang dulu saudara. Parkir helm baik-baik, ini rumah sudah berdiri jauh sebelum kau buka Google Maps. Yang lebih ironis, Protestan sering menuduh Katolik mengikuti tradisi manusia, tetapi ketika debat ekaristi, tiba-tiba nama Calvin diangkat sebagai nabi kecil dari Jenewa. Kalau Katolik mengutip konsili, bapak gereja, liturgi kuno, dan suksesi apostolik, mereka bilang itu tradisi manusia. Tetapi kalau Protestan mengutip Calvin, Luther, Zwingli, Westminster, Heidelberg, Belgic Confession, tiba-tiba itu namanya teologi yang alkitabiah. Tepuk tangan dulu. Aneh ya, tradisi orang lain disebut tradisi manusia. Tradisi sendiri diberi parfum sola scriptura. Padahal Calvin juga bukan ayat, Calvin bukan Injil kelima, Calvin bukan sakramen ke-8, Calvin bukan penjaga pintu surga, Calvin bukan pemilik ruang atas tempat Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dia tahu apa? Jadi pertanyaan yang lebih tepat bukan mengapa Calvin menolak transubstansiasi, tapi kenapa saya harus menganggap penolakan Calvin lebih berwibawa daripada iman ekaristis gereja apostolik? Itu baru pertanyaan yang menusuk.
Karena Katolik tidak perlu panik hanya karena Calvin menolak. Banyak orang menolak banyak hal. Arius menolak keilahian penuh Kristus. Nestorius bermasalah dengan Theotokos. Para ikonoklas menolak penghormatan gambar suci. Para bidat selalu punya argumen, selalu punya ayat, selalu punya logika, selalu punya pengikut, dan biasanya selalu merasa sedang memurnikan iman. Itu pola lama, bro. Keluar dari rumah, lalu menuduh rumah itu tersesat karena tidak mengikuti denah yang baru dia gambar sendiri. Jadi, kalau Dekingadas mau memakai Calvin sebagai saksi penolakan transubstansiasi, silahkan. Tetapi status Calvin harus diletakkan dengan jujur. Bukan imam, bukan uskup, bukan penerus rasul, bukan magisterium, bukan konsili ekumenis, bukan suara gereja universal. Calvin adalah tokoh reformasi yang menolak ajaran gereja dari posisi yang sudah retak dari altar apostolik. Dalam bahasa yang lebih telanjang, Calvin bukan hakim atas ekaristi. Calvin adalah terdakwa dalam perkara perpecahan sakramental. Dan kalau seorang terdakwa berkata, "Saya tidak mengakui pengadilan ini," itu tidak membatalkan pengadilan. Itu hanya menunjukkan bahwa dia tidak mau tunduk pada otoritas yang lebih tua dari dirinya. Maka Om Deki jangan terlalu cepat membawa Calvin ke meja ekaristi. Meja itu bukan meja debat warung kopi Jenewa. Itu altar gereja, di atasnya bukan simbol kosong, bukan roti kenangan, bukan metafora saleh. Di sana berdiri Kristus sendiri, diam, tersembunyi, rendah hati, tetapi nyata. Dan gereja Katolik sejak dahulu tidak bertanya dulu kepada Calvin sebelum berlutut. Nah, saudara, ini pemanasan. Sekarang mesin Honda sudah panas. Mari kita lihat apa sebenarnya yang dibicarakan panjang lebar oleh Pendeta Dekingadas, karena ya baru-baru kan Patrice Allegro mengajar tentang transubstansiasi kan. Oke. Nah, ini intinya setelah mesin Honda panas. Real presence setengah hati. Ketika Calvinisme ingin ekaristi tanpa berlutut. Yang menarik dari pembelaan Dekingadas terhadap posisi Calvinis mengenai perjamuan Tuhan itu, setelah sekian banyak tabuhan genderang, ternyata posisi yang hendak dia bela bukanlah Zwinglianisme kasar yang berkata bahwa roti dan anggur hanya simbol kosong. Dia justru menegaskan bahwa Calvinisme juga percaya real presence, presentia realis dalam bahasa Latin, atau kehadiran nyata dalam bahasa Indonesia, bahwa Kristus sungguh hadir dalam perjamuan Tuhan, hanya saja, ingat, hanya saja, bukan secara jasmani, bukan secara lokal, bukan secara substansial seperti Katolik, melainkan secara spiritual, aka melalui halusinasi Protestan. Disinilah drama kecil itu mulai. Calvinisme ingin mempertahankan istilah kehadiran nyata, tetapi cepat-cepat memasang pagar agar kehadiran itu jangan terlalu nyata, jangan terlalu konkret, jangan sampai membuat orang Katolik berkata, "Nah, kalau sudah sungguh hadir, kenapa tidak disembah?" Dekingadas berusaha meluruskan bahwa perdebatan bukan antara Katolik percaya real presence dan Calvinis percaya simbol saja. Menurut dia, Calvinisme juga menerima kehadiran nyata Kristus. Perbedaannya hanya pada cara Kristus hadir. Oh ya, oke. Katolik mengatakan Kristus hadir secara substansial dalam rupa roti dan anggur. Calvin mengatakan Kristus hadir secara spiritual melalui Roh Kudus, mengangkat umat kepada persekutuan dengan Kristus di surga. Memang terdengar anggun, bahkan saleh. Tapi begitu diperiksa lebih tajam, tampak jelas bahwa Calvinisme sedang berdiri di tengah jalan. Terlalu sakramental untuk menjadi Zwinglian, tetapi terlalu takut metafisika untuk menjadi Katolik. Dia mau misteri, tetapi takut mujizat. Mau sakramen, tetapi alergi terhadap substansi. Mau real presence, tetapi menolak konsekuensi paling sederhana dari real presence, yaitu adorasi. Jadi, argumen Katolik sebenarnya lebih lurus dan lebih elegan, lebih jantan. Ya, kalau Kristus sungguh hadir, maka Kristus layak disembah. Ya,
Kalau Kristus sungguh hadir, maka dia layak disembah. Kalau dia tidak layak disembah dalam Ekaristi, jangan terlalu cepat memakai istilah real presence. Karena kehadiran nyata yang tidak melahirkan sujud sembah adalah kehadiran yang sudah dikebiri oleh sistem. Nah, Calvinis ingin berbicara tentang real presence, tetapi tidak mau bertindak sebagai orang, sebagaimana orang akan bertindak kalau Kristus yang bangkit benar-benar berdiri di hadapan mereka. Ya, Katolik berlutut bukan karena menyembah roti, melainkan karena percaya bahwa yang hadir di bawah rupa roti adalah Kristus sendiri. Ya. Deki kemudian membawa persoalan ke kata is dalam this is my body. Menurut dia, Calvin tidak membaca kata adalah itu secara literal, tetapi sebagai ungkapan sakramental. Tanda diberi nama realitasnya. Di sini ada bau-bau nominalisme ya. Dia memberi contoh, batu karang disebut Kristus, sunat disebut perjanjian, anak domba Paskah disebut Paskah. Maka roti disebut tubuh Kristus bukan karena sungguh menjadi tubuh Kristus secara substansial, tetapi karena tanda sakramental dapat dinamai. Ingat, dinamai ini pengaruh metafisika nominalistik menurut realitas yang ditandainya. Masalahnya begini, dengan cara itu Calvinisme sudah memasang kesimpulan sebelum teks boleh berbicara. Setiap kali bahasa sakramental muncul, dia segera ditarik ke wilayah tanda yang menunjuk, bukan tanda yang mengandung. Ya, padahal dalam iman Katolik, sakramen bukan papan penunjuk jalan menuju rahmat. Sakramen adalah jalan rahmat itu sendiri. Dia bukan sekedar simbol yang sopan dan religius. Dia adalah tanda efektif, tanda yang membawa realitas yang ditandakan. Jadi ketika Kristus berkata, inilah tubuhku, gereja tidak merasa perlu memperbaiki Tuhan dengan catatan kaki dari Jenewa. Maksudnya bukan benar-benar begitu. Tidak, gereja menerima sabda itu dengan iman yang tua, tenang, dan berlutut. Nah, Katolik tidak perlu memilih antara Ekaristi sebagai tanda dan Ekaristi sebagai realitas. Dalam pemahaman sakramental, tanda dan realitas tidak saling membunuh, tidak saling meniadakan. Agustinus dapat memakai bahasa simbolik tanpa meniadakan kehadiran nyata. Kitab suci pun mengenal tanda yang bukan sekedar bayangan kosong. Tanda Yunus menunjuk pada peristiwa nyata, dan tanda kedatangan anak manusia bukan berarti kedatangan itu simbol belaka. Jadi, dengan kata lain, sesuatu dapat disebut tanda tanpa berhenti menjadi realitas. Dia tetap juga ada realitas itu sendiri. Maka, kalau dari bantahan terhadap Calvinisme seutuhnya, bukan seutuhnya, pandangan Calvinisme tentang transubstansiasi. Masalahnya bukan karena Katolik gagal paham simbol. Masalahnya Calvinisme terlalu cepat menyelamatkan simbol dari kemungkinan menjadi terlalu nyata. Ketika Allah memakai air, minyak, tangan rasul, bayangan Petrus, sapu tangan Paulus, atau tulang Elisa sebagai sarana rahmat, kaum sakramental melihat pola ilahi. Materi dapat membawa rahmat. Tetapi Calvinisme, begitu sampai pada roti dan anggur Ekaristi, tiba-tiba menjadi sangat hati-hati. Seolah-olah Allah boleh memakai materi untuk banyak hal, asal jangan sampai materi itu sungguh menjadi tempat kehadiran Kristus secara substansial. Jadi, inti sakramentologi adalah bahwa materi dapat menyampaikan rahmat. Dan kalau demikian, dikotomi antara alam dan rahmat, natura dan gratia sudah runtuh sejak saat inkarnasi. Lalu, Deki memainkan kartu Kalsedon, katanya. Transubstansiasi membuat tubuh Kristus menjadi maha hadir, karena misa berlangsung di banyak tempat pada waktu yang sama. Kalau tubuh Kristus maha hadir, katanya, kemanusiaan Kristus dicampur dengan keilahiannya. Itu bertentangan dengan Kalsedon dan lebih dekat kepada Eutikianisme. Ya, argumen ini terdengar seperti palu godam kristologis, tetapi setelah debunya turun, kita kebas, debu retorikanya,
Ternyata yang dipukul bukan transubstansiasi, melainkan boneka jerami yang diberi jubah Katolik. Ya, Katolik tidak mengajarkan bahwa kodrat manusia Kristus berubah menjadi kodrat ilahi. Katolik tidak mengajarkan bahwa kemanusiaan Kristus ditelan oleh keilahiannya. Katolik bukan eutikian. Yang diajarkan Katolik ialah bahwa Kristus yang satu dan sama, Allah sejati dan manusia sejati, bisa menghadirkan tubuh dan darahnya secara sakramental oleh kuasa ilahinya. Kalsedon melarang percampuran kodrat. Kalsedon tidak melarang Kristus yang bangkit bertindak secara ilahi melalui misteri sakramental. Kalau tubuh Kristus yang mulia bisa masuk ke ruang tertutup, naik ke surga, dan tetap menjadi tubuh manusia sejati, kenapa tiba-tiba tubuh mulia itu harus dikurung oleh imajinasi ruang ala fisika pasar? Rupanya bagi Calvinisme, Kristus boleh bangkit mulia, asal jangan terlalu mulia sampai mengganggu sistem. Ya kan? Nah, bukan Katolik yang mengkhianati Kalsedon, melainkan Calvinisme lah yang memperlakukan kemanusiaan Kristus seolah-olah setelah kebangkitan tetap harus tunduk pada batas-batas tubuh pra-kebangkitan. Katolik menjaga dua hal sekaligus. Kristus sungguh manusia dan sungguh Allah. Ekaristi sungguh sakramen dan sungguh kehadiran. Calvinisme karena takut jatuh ke dalam eutikianisme, akhirnya jatuh ke reduksi yang lain. Kemanusiaan Kristus dimuliakan, tetapi jangan sampai kemuliaannya mempunyai konsekuensi sakramental yang terlalu Katolik. Tuduhan penyembahan berhala juga sama rapuhnya. De King-Gadas berkata bahwa karena Katolik menyembah host di dalam monstrans, maka Katolik menyembah roti. Ini bukan bantahan, ini hanya Protestan yang memaksa Katolik masuk ke dalam premis Protestan. Katolik tidak percaya bahwa host yang telah dikonsekrasi tetap roti secara substansial. Katolik percaya bahwa yang hadir adalah Kristus sendiri di bawah rupa roti. Jadi menuduh Katolik menyembah roti sama seperti menuduh para rasul menyembah manusia biasa ketika mereka menyembah Kristus yang tampak sebagai manusia. Salahnya bukan pada penyembahan, salahnya pada mata yang tidak mengenali siapa yang hadir di balik rupa yang sederhana. Ya. Jadi kalau Katolik percaya bahwa roti tidak lagi ada secara substansial, melainkan telah menjadi tubuh Kristus, maka tuduhan idolatri kehilangan objeknya. Penyembahan berhala berarti menyembah ciptaan sebagai Allah. Tetapi Katolik tidak menyembah ciptaan, Katolik menyembah Kristus. Justru aneh kalau Calvinis mengaku Kristus really present, hadir secara nyata, tetapi menolak sembah sujud kepadanya dalam Ekaristi. Kalau sungguh hadir, sembahlah. Kalau tidak disembah karena dianggap tidak sungguh hadir secara substansial, berhentilah meminjam istilah real presence seperti pinjam jas pesta untuk datang ke kebaktian memorial. Ya. Becky juga berkata bahwa transubstansiasi tidak berguna karena dalam sistem Katolik, orang yang menerima sakramen tetap bisa masuk neraka kalau mati dalam dosa berat. Ini lompatan yang lebih cocok disebut akrobat, bukan teologi. Dengan logika itu, khotbah juga tidak berguna, Alkitab tidak berguna, doa tidak berguna, bahkan pengakuan iman pun tidak berguna. Karena orang yang berkhotbah, membaca Alkitab, berdoa, dan mengaku percaya, tetap bisa menjadi munafik. Sakramen bukan mesin otomatis. Rahmat bukan alat hipnosis yang memusnahkan kebebasan manusia. Ekaristi adalah makanan kehidupan, tetapi makanan kehidupan harus diterima dengan iman, pertobatan, dan disposisi yang layak. Nah, di sini terlihat perbedaan besar antara Katolik dan Calvinisme. Katolik percaya rahmat sungguh bekerja, tetapi tidak menjadikan manusia boneka. Calvinisme ingin keselamatan yang dipastikan oleh sistem sedemikian rupa sehingga manusia tidak sungguh dapat memutuskan diri dari rahmat kalau dia benar-benar pilihan. Lalu itu disebut kepastian Injil. Katolik menyebutnya dengan lebih hati-hati. Jangan-jangan itu bukan kepastian Kristus, melainkan kepastian diri sendiri yang diberi parfum ayat Alkitab.
Jadi, Deki sebenarnya sedang membela sebuah posisi yang ingin mempertahankan kata-kata besar real presence sambil mengosongkan konsekuensinya. Suka sekali ya mau ikut-ikut Katolik. Ada apa ini? Real presence tetapi bukan substansial. Sakramen tetapi bukan perubahan. Kristus hadir tetapi jangan disembah. Tubuh Kristus mulia tetapi jangan sampai hadir secara sakramental. Tanda mengarah kepada realitas, tetapi jangan sampai tanda itu membawa realitas secara efektif. Inilah Calvinisme ekaristis, Calvinisme munafikun. Terlalu tinggi untuk sekedar simbol, terlalu rendah untuk menjadi sakramen penuh. Katolik berdiri lebih sederhana, lebih tua, dan lebih utuh. Kristus berkata, hoc est corpus meum. Inilah tubuhku. Gereja percaya. Roti dan anggur setelah konsekrasi bukan lagi roti dan anggur secara substansial, melainkan tubuh dan darah Kristus. Karena yang hadir adalah Kristus, gereja berlutut. Karena yang terjadi adalah mujizat, gereja menyembah. Karena salib dihadirkan secara sakramental, misa bukan panggung kenangan, melainkan partisipasi dalam kurban yang satu dan kekal. Seperti ditegaskan, misa menghadirkan kurban Kalvari melampaui ruang dan waktu. Bukan mengulang salib, tetapi menghadirkan satu kurban Kristus secara sakramental bagi gereja. Jadi, Calvinisme itu sebenarnya mau supaya Yesus hadir di meja perjamuan mereka, tetapi begitu umat mulai berlutut, Calvin segera menarik kursi dan berkata, jangan terlalu Katolik. Itu masalahnya di situ. Bukan Katolik yang terlalu jauh, Calvinisme yang berhenti terlalu cepat, lalu menyebut ketakutannya terhadap misteri sebagai kesetiaan kepada Chalcedon. Jadi, kenapa dua jawaban? Kenapa Calvin menolak Ekaristi? Ya, karena dia bukan Katolik. Menolak transubstansia? Ya, karena dia bukan Katolik. Lalu yang kedua, Calvinisme sesudah keluar, sebenarnya mereka tahu Calvin belajar teologi, jadi dia mengerti bahwa tanpa tabisan yang sah tidak mungkin ada Ekaristi, tidak mungkin ada transubstansiasi. Jadi ya di teologinya disesuaikan, dirapikan, ya, karena Ekaristi dan transubstansiasi membutuhkan tabisan imam. Tabisan imam membutuhkan suksesi apostolik yang valid, yaitu seorang uskup. Nah, Calvin menolak semua itu. Lalu dia membuat apa? Ya, perbaiki saja teologinya, diberi spekulasi secukupnya, pembenaran. Dan itulah yang dilanjutkan oleh penganut-penganutnya di dunia modern sekarang ini. Good job Protestantisme. Sembahlah Calvin sampai selamanya. Pinalehentana leu fupian, mamfania pina neu hoto Israel.